RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Tuli-Toli di Dialog Lintas Pagi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas topik yaitu percepatan vaksinasi di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Baik, di pagi hari ini untuk membahas topik kita, nanti kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Tuli-Toli, Pak Matalata, kemudian Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Buol, Pak Saripudin, dan juga Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong, Ibu Fauziah. Dan di nomor interaktif yang Anda bisa hubungi di 0852 4248 6001 ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus gencar melaksanakan program vaksinasi di tengah masyarakat. Bahkan saat ini anak-anak usia 12 tahun ke atas juga sudah diperkenankan untuk mengikuti vaksinasi. Baik, sambil menantikan dua narasumber kami yang lain, pagi hari ini kami sudah tersambung bersama Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong, Ibu Fauziah. Selamat pagi, Bu Fauziah. Ya, selamat pagi, Pak. Baik, Ibu Fauziah, untuk informasi terkini terkait percepatan program vaksinasi di Kabupaten Parigi Motong hingga saat ini bagaimana, Ibu? Sampai dengan saat ini, Pak, penduduk yang seharusnya wajib vaksin 3.609.378 jiwa. Sampai dengan saat ini yang menerima dosis 1 itu baru sekitar 21.125, berarti sekitar 6,5% dari jumlah penduduk wajib vaksin. Sementara untuk dosis 2 yang sudah mulai berjalan sekitar 2 minggu, itu sudah sekitar 7.126 jiwa yang menerima dosis 2. Ya, ini kalau melihat angkanya juga belum terlalu tinggi, Bu. Apa yang menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan Parigi Motong untuk mempercepat program vaksinasi, Bu? Alhamdulillah sampai dengan saat ini antusias masyarakat untuk vaksin itu, Pak, cukup besar. Ini terbukti beberapa hari ini kami menerima baik surat ataupun telepon permintaan untuk vaksinasi. Akan tetapi sampai dengan saat ini ketersediaan vaksin dari provinsi untuk alokasi di Parigi Motong itu masih kurang, sehingga saat ini kami mengalami kekosongan vaksin untuk stok di Dinas Kesehatan. Ya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Parigi Motong sangat antusias mengikuti program vaksinasi, dan saat ini kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah vaksin yang kurang, Bu ya. Nah, bagaimana dari upaya dari Dinas Kesehatan Parigi Motong, Bu, untuk menyikapi tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi ini? Yang pertama, Pak, kami menyampaikan kepada masyarakat keuntungan ataupun kebaikan kalau kita melakukan vaksin, sehingga masyarakat itu mau dan tidak merasa takut. Karena selama ini kan banyak yang beredar di masyarakat tentang efek dari vaksinasi, yang sebenarnya itu hal-hal yang wajar menurut kami, karena cuma seputaran pusing, mual, bisa jadi juga nafsu makan tinggi, hanya seperti itu. Dan keuntungan untuk divaksin itu cukup besar, yaitu untuk bisa membentuk imun dalam tubuh kita. Ya. Jadi untuk Pak Rimo juga hingga saat ini belum didapatkan kasus KIPI yang berat, Bu ya? Ya, halo Ibu. Ya, halo. Ya, jadi untuk Pak Rimo sendiri juga hingga saat ini belum didapatkan kasus KIPI yang berat akibat dari vaksin yang diterima masyarakat, Ibu ya? Alhamdulillah. Dan insya Allah tidak akan ada, Pak. Karena kan kita melakukan vaksinasi itu melalui screening yang dilakukan oleh dokter tenaga kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi.
Baik Ibu, walaupun saat ini antusias masyarakat untuk divaksin juga cukup tinggi, tapi juga masih ada sebagian masyarakat yang merasa takut bahkan meragukan terkait vaksinasi. Nah, bagaimana juga perekanan Ibu kepada masyarakat agar target yang dicanangkan oleh pemerintah, utamanya Kabupaten Parigi Motong, sebesar 36.000 sekian tadi bisa cepat tercapai, Ibu? Kalau saya melihat beberapa bulan kami melakukan kegiatan vaksinasi ini, kita tidak perlu melakukan penekanan cukup kepada masyarakat karena dengan sendirinya melalui edukasi teman-teman yang ada di 23 puskesmas terhadap masyarakat dibantu dengan lintas sektor yang ada seperti TNI, Polri, dan lain-lain, itu sudah cukup membuat masyarakat paham bahwa memang vaksinasi itu perlu dan penting untuk dilakukan. Oke. Baik Ibu Fauziah, ini juga kita ketahui bahwa ada juga beberapa orang yang sudah mendapat vaksinasi hingga dosis kedua masih tertular dengan COVID. Nah, bagaimana penjelasan Ibu kepada masyarakat supaya hal ini juga jangan menjadi informasi yang bisa menurunkan semangat masyarakat yang lain untuk mengikuti program vaksinasi, Ibu? Ya, kan jadi dari sekitar 7.100 lebih yang sudah vaksinasi tahap 2. Halo? Ya, silakan Ibu. Ya, sudah sekitar 7.000-an itu yang divaksinasi, Pak. Jadi, ya, halo Ibu. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Gimana tadi, Pak? Halo? Ya, bagus. Suaranya Ibu kami terima. Silakan, lanjut Bu. Oh iya. Jadi, halo? Ya, silakan Ibu. Bagaimana tadi, Pak? Silakan Ibu. Suaranya Ibu kami terima jelas di sini. Silakan. Oh iya. Halo. Baik. Ya, rupanya kita sedikit mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Fauziah dari Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Parimo. Baik, kami tersambung dengan Pak Saripudin, Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bool. Selamat pagi Pak Saprudin. Halo. Selamat pagi Pak Saprudin. Mic-nya dibuka Pak. Ya. Halo, selamat pagi Pak Saprudin. Bagaimana mic-nya bisa dibuka Pak supaya kami bisa mendengar suara Bapak ini? Baik, masih kami coba menantikan komunikasi dengan para narasumber kami karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini mencegah penularan COVID. Untuk dialog lintas pagi memang kami melalui line telepon dan juga via Zoom dengan beberapa narasumber, bukan hanya di Kabupaten Tritoli, namun juga narasumber dari Kabupaten Bool, Kabupaten Parimo, dan juga kami nanti coba mengkomunikasikan dengan pihak provinsi terkait bagaimana penyiapan vaksin ya, seperti disampaikan Ibu Fauziah, bahwa animo masyarakat saat ini untuk mengikuti program vaksinasi cukup tinggi. Namun demikian, salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan terkait ketersediaan vaksinasi yang kosong ya, sehingga ini juga menjadi kendala dalam rangka bagaimana percepatan vaksinasi. Baik, saya coba kembali sapa Pak Saprudin. Selamat pagi Pak Saprudin. Ya, mic-nya Pak tolong dibuka Pak. Halo Pak. Mic-nya Pak bisa dibuka Pak Saprudin. Suara Bapak belum kami dengar ini. Halo, mic-nya Pak. Ya. Baik. Sambil menantikan kami memperbaiki komunikasi dengan narasumber, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tahukah Anda, kata corona pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah ahli virologi dalam sebuah artikel yang berjudul Coronavirus pada jurnal New and View pada tahun 1968.
Dalam artikel tersebut, virus berbentuk bulat ini banyak ditemukan dalam unggas dan binatang tikus. Nama corona sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, dari kawasan Puncak Kabindoang 93, Anda masih bersama kami, RRI Toli-Toli di Dialog Lintas Pagi dengan topik percepatan vaksinasi COVID-19 di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Untuk Anda pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di Kabupaten Parigi Motong, di Kabupaten Buol, yang pagi hari ini bersama kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan berbagai tugas dan aktivitas Anda, semoga tetap semangat, dan tentunya mari bersama terus patuhi protokol kesehatan. Baik, kami kembali tersambung dengan Pak Saprudin dari Kabupaten Buol. Selamat pagi Pak Saprudin. Baik, masih gangguan. Kembali ke Ibu Pausia. Ibu Pausia, kembali bisa mendengarkan suara saya? Iya, bisa Pak. Iya, oke. Baik, Ibu Pausia, seperti Ibu sampaikan bahwa saat ini antusias masyarakat di Kabupaten Parigi Motong untuk mengikuti program vaksinasi cukup tinggi, tapi terkendala dengan ketersediaan vaksin. Nah, untuk Parimo sendiri bagaimana Bu terkait pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak usia 12 tahun ke atas ini, Bu? Ya, kami sudah mulai melakukan vaksinasi Pak, dengan untuk saat ini dosis 1 sudah sekitar 0,1%, 25 orang, dan dosis 2-nya belum sampai pada tahap penyuntikan dosis 2 Pak. Ini apa kendalanya Bu? Karena tadi itu Pak, kekurangan vaksin kita. Sebenarnya kan sudah banyak yang ingin melakukan vaksinasi, tetapi memang stok vaksinnya belum ada. Kami lebih fokus sekarang untuk penyuntikan dosis tahap 2 karena mengingat sudah waktunya untuk diberikan dosis 2. Ya. Untuk Pak Remo sendiri, kalau di beberapa daerah termasuk di Toli-Toli ini kan juga menggandeng instansi vertikal seperti TNI Polri. Untuk Pak Remo juga berarti apa serbuan vaksinasi juga dilakukan selain Dinas Kesehatan juga TNI Polri begitu Ibu ya? Iya, alhamdulillah sama Pak, kami juga bersama TNI Polri. Oke, baik. Kembali saya coba sapa Pak Saprudin, Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saprudin. Halo? Halo Pak Saprudin? Halo Pak? Baik. Ya, masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Saprudin. Baik, ke Pak Matalata, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Matalata. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sehat selalu Pak ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Matalata, tadi kami sudah berbincang dengan Ibu Pausia dari Kabupaten Parigi Motong. Untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri bagaimana gambaran terkait pelaksanaan vaksinasi yang saya tahu juga saat ini terus digencarkan untuk cepat membuat kekebalan kelompok di Toli-Toli sendiri. Bagaimana Pak Matalata untuk hal ini? Ya, silakan Pak Matalata. Mic-nya Pak, mic-nya tolong dibuka Pak. 298. Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Sekaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 khususnya di Kabupaten Toli-Toli, pada prinsipnya sebenarnya niat baik kita itu ingin mensukseskan kegiatan pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi. Tetapi fakta di lapangan bahwa sampai dengan saat ini kita masih tetap terkendala dengan ketersediaan stok vaksin. Sebagaimana perlu diketahui bahwa saat ini kita di Kabupaten Toli-Toli data vaksinasi atau target secara nasional maupun provinsi yang diberikan ke kita itu kurang lebih 158.148 jiwa yang harus divaksin sesuai dengan kelompok dan sasaran yang telah ditentukan. Tetapi sampai dengan saat ini kita baru bisa memvaksin itu secara keseluruhan untuk dosis 1 itu baru 21.801 orang atau sekitar 14% dari sasaran yang diberikan.
Sedangkan untuk dosis kedua sendiri itu kita baru bisa memvaksin kurang lebih 10.340 atau sekitar 7%. Artinya saat ini kita di Toli-Toli mengalami PR yang cukup berat untuk kemudian kita akan memvaksin sekitar 10.000 sasaran. Tetapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini posisi stok vaksin kita baik yang di drop dari pusat maupun dari provinsi yang sampai saat ini masuk ke Kabupaten Toli-Toli itu mengalami kendala, sehingga yang seharusnya hari ini kita sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua itu terkendala karena stok vaksin kita terbatas. Ya, jadi ini jadi bisa menjadi penjelasan bagi masyarakat yang memang Kabupaten Toli-Toli juga cukup antusias. Kalau kita perhatikan di beberapa tempat atau gerai pelaksanaan vaksinasi, masyarakat cukup antusias untuk datang. Tapi seperti penjelasan Pak Matalata bahwa salah satu kendala yang dihadapi bukan hanya Toli-Toli adalah ketersediaan vaksin. Ya, halo Pak Matalata. Baik. Ya, halo. Silakan Pak. Iya betul. Baik. Ya, rupanya jaringan pagi hari ini agak sedikit mengalami gangguan, tapi kami masih coba terus menghubungi para narasumber kami untuk mendapatkan penjelasan terkait bagaimana program percepatan vaksinasi di tengah pandemi COVID-19 ya. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah saat ini gencar melakukan program vaksinasi untuk cepat terbentuknya kekebalan kelompok. Karena kalau kita melihat negara-negara lain yang hampir 80% warganya telah divaksinasi, saat ini mereka sudah mulai melonggarkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Nah, harapan kita bersama bahwa di Indonesia, utamanya di Kabupaten Toli-Toli, Parimu, dan Buol, program vaksinasi dengan target-target yang telah ditentukan juga dapat segera tercapai, sehingga diharapkan pandemi COVID-19 yang saat ini kasusnya juga terus meningkat bisa dikendalikan bersama. Baik, saya kembali ke Pak Matalata. Halo Pak Matalata. Halo. Ya, mohon maaf tadi jaringan mungkin agak sedikit terganggu. Baik, silakan terkait apa yang saya tanyakan tadi bahwa antusias masyarakat utama di Kabupaten Toli-Toli, salah satu kendala seperti Pak Matalata sampaikan adalah karena stok vaksin yang terbatas begitu Pak ya? Betul. Jadi alhamdulillah kalau kita mau melihat saat ini partisipasi masyarakat kita yang menjadi kelompok sasaran untuk divaksinasi di Kabupaten Toli-Toli, saya boleh katakan luar biasa. Ini dapat kita lihat di mana setiap saat kita menjadwalkan untuk vaksinasi khususnya dosis 1 kemarin itu dari jumlah sasaran target-target kita itu melebihi dari jumlah pendaftar. Itu membuktikan bahwa antusias masyarakat kita sebenarnya sampai dengan saat ini untuk divaksin itu luar biasa. Tetapi kembali lagi ke posisi logistik tadi yang saya sampaikan, alhamdulillah SDM kita pada prinsipnya siap, tetapi saat ini mungkin boleh saya katakan lebih banyak istirahat karena memang stok vaksin kita tidak ada. Ya, ini kalau nanti sudah ada stok vaksinasi, berdasarkan suara publik di pagi tadi, mereka mengusulkan Pak bahwa bisakah vaksinasi dilakukan per desa atau per kelurahan Pak, sehingga target-targetnya masyarakat juga bisa mendapat informasi yang jelas, kemudian bisa mendapatkan vaksinasi. Tidak seperti saat ini karena ada beberapa yang mengatakan sudah antri sampai berapa hari ternyata belum bisa divaksin. Nah, bagaimana untuk terkait saran masukan dari masyarakat ini, Pak Matalata? Ya, betul sekali pemirsa RRI Kabupaten Toli-Toli, Parigi dan Buol, bahwa kondisi kita di Toli-Toli sebenarnya inginnya kita itu di semua titik kita laksanakan vaksinasi dalam setiap saat dan setiap waktu. Akan tetapi ketika pos-pos itu kita buka dengan logistik yang cukup terbatas, itu juga menjadi tidak efektif. Sehingga saat ini kita di efektif di Toli-Toli itu membuka titik layanan vaksinasi kurang lebih 19 titik. Itu kita buka setiap saat ketika ada vaksin dan kita harus batasi berapa yang harus kita vaksin. Sehingga masyarakat kita yang tadinya antusias itu tadi saya katakan misalnya dalam sehari kita target hanya 100 orang, ternyata yang datang mendaftar 200 orang. Sehingga dengan berat hati kita hanya bisa memvaksin 100 orang.
sekiranya ke depan pemerintah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita terkait dengan ketersediaan logistik, maka hal yang paling baik dan efektif kita akan lakukan adalah semua di titik-titik, khususnya di desa, kelurahan, itu kita akan buka pos. Bagaimana kita ketahui bahwa SDM kita itu misalnya di wilayah puskesmas, di setiap desa ada pustu, kemudian di kelurahan, khususnya wilayah kota kita ada kelurahan Polindes dan lain sebagainya. Itu akan kita berdayakan, tetapi kembali lagi bahwa ketersediaan stok vaksin kemudian yang menyebabkan kita sehingga pos-pos itu kita hanya buka di layanan kesehatan. Iya. Baik, masih di dialog lintas pagi, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Rimo dan juga Toli-Toli bahwa salah satu kendala yang dihadapi untuk percepatan vaksinasi adalah kendala vaksin yang memang terbatas, bahkan saat ini kosong ya. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kondisi vaksinasi di Kabupaten Buol. Saya coba kembali menyapa Pak Saprudin. Selamat pagi Pak Saprudin. Selamat pagi Pak. Ya, baik Pak Saprudin, terkait percepatan vaksinasi, bagaimana kondisi terkini untuk pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Buol, Pak Saprudin? Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Selamat pagi untuk semua pemirsa RRI Toli-Toli. Kami di Kabupaten Buol sampai dengan saat ini baru melaksanakan vaksinasi sekitar 27.000 untuk dosis 1 masyarakat umum dari semua golongan umur itu sekitar 27.069 orang Pak untuk dosis 1-nya. Dosis 2-nya kita sudah melakukan vaksinasi sebanyak 9.976. Banyak sekali Pak kendala yang kita temui di lapangan, terutama ketersediaan vaksin kita yang katanya harus informasi dari provinsi itu kita disediakan vaksin setiap minggu, tapi ternyata memang di lapangan pada saat kita melakukan vaksinasi itu sampai 3-4 hari vaksinator kami istirahat karena menunggu ketersediaan vaksin kembali. Dengan ini Pak, kita menyambut antusiasme masyarakat yang sudah begitu antusias untuk melaksanakan vaksinasi di lapangan. Makanya kami tidak bosan-bosannya kami berkoordinasi dengan provinsi, bahkan juga di kabupaten kami berkoordinasi dengan lintas sektor, terutama TNI dan Polri, bagaimana menyiapkan memenuhi ketersediaan vaksin di kabupaten kita sehingga masyarakat tidak sampai kecewa ketika sudah datang di pos vaksinasi di setiap puskesmas dan rumah sakit, tidak kecewa kembali tidak divaksin. Demikian sementara Pak. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa untuk Kabupaten Buol juga tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi sudah cukup tinggi, tapi seperti kendala dari Toli-Toli dan juga Pak Rimo bahwa ketersediaan vaksin juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian utamanya dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Pak Saprudin, untuk Kabupaten Buol sendiri vaksinasi anak juga bagaimana Pak untuk perkembangannya Pak? Kami dalam vaksinasi anak itu baru dapat memvaksinasi 298 anak yang umur 12 sampai 17 tahun. Sampai dengan saat ini terkendala hambatan terbesar itu dari kalangan orang tua yang sampai dengan saat ini masih belum membolehkan anaknya untuk divaksinasi. Tetapi kami tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa anak-anak di usia sekolah itu sebentar lagi akan melakukan sekolah tatap muka, sehingga dengan upaya kami di Dinas Kesehatan khususnya untuk tenaga kesehatan dan umumnya para lintas sektor terkait terutama TNI dan Polri itu kita sudah akan melakukan sosialisasi yang gencar di lapangan Pak. Ya.
Untuk pelaksanaan vaksinasi dari mulai awal hingga saat ini, bagaimana juga pantauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Pak, untuk kasus KIPI atau ikutan pasca imunisasi? Apakah ada gejala berat atau ringan yang diterima oleh masyarakat, Pak? Sehingga ini diharapkan, kalaupun ada hal-hal yang demikian, bisa menjadi informasi yang mencerahkan bagi masyarakat, jangan sampai informasi itu malah menjadi hal yang dibuat untuk menakut-nakuti yang lain, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Memang masalah KIP ini Pak, kita tidak bisa kita hindari terjadi, tetapi alhamdulillah untuk di Buol sendiri ini sampai dengan saat ini KIP yang terjadi adalah KIP yang ringan-ringan saja dan hanya bisa ditangani di pos pelayanan ataupun di tingkat puskesmas, dan sampai dengan saat ini belum ada KIP yang serius sehingga memerlukan pertolongan dari para dokter ahli atau dokter spesialis di rumah sakit. Ya, jadi sampai saat ini Pak, cuma yang terjadi di lapangan itu ada KIP serius, mungkin cuma sakit kepala, demam sebentar, begitu dikasih obat penurun panas sudah sembuh Pak. Demikian. Baik, Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi dengan topik percepatan vaksinasi di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Kita sudah mendengar penjelasan dari 3 narasumber kita bahwa salah satu kendala yang dihadapi saat ini di tengah meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi adalah stok vaksin yang terbatas. Nanti kami coba komunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi, bagaimana provinsi bisa menyikapi ini sehingga target-target yang diberikan juga bisa cepat tercapai. Di nomor interaktif di 0852 4248 6001 kami buka untuk Anda, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS coronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru, makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma strain-nya saja yang berubah. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi, dan juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Selamat pagi untuk Anda semua, Anda yang ada di Kabupaten Toli, di Kabupaten Buol, dan juga di Kabupaten Parigi Motong. Topik kita masih percepatan vaksinasi di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Di nomor interaktif 0852 4248 6001, kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, memberikan masukan dan saran, mungkin pertanyaan terkait apa yang menjadi kendala Anda untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Baik, 0852 4248 6001 masih kami tunggu Anda di pagi hari ini, dan sambil menantikan atensi Anda saat kembali ke Ibu Fauziah, Dinas Kesehatan Parigi Motong. Halo Ibu Fauziah, masih bersama kami? Ya, halo, iya Pak. Oke, baik Ibu Fauziah, ini kan salah satu kendala yang seperti kami dapatkan di lapangan, bahwa untuk mengikuti program vaksinasi ini harus memiliki KTP. Nah, bagi masyarakat yang belum memiliki KTP sendiri, bagaimana Bu, Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi agar mereka juga bisa mengikuti program vaksinasi, Bu Fauziah? Kalau itu saya lihat Pak, itu kan sesama OPD kami mencoba masyarakat untuk mengedukasi mereka untuk tetap mengurus KTP ke desa, kemudian ke Capil Pak. Karena memang kan salah satu kebutuhan untuk vaksin ini adalah NIK dari masyarakat itu sendiri yang jadi dasar. Jadi memang harus
masyarakat pemerintah desa harus lebih memperhatikan. Jadi kalau tidak KTP berarti cukup KK, Bu ya? Iya. Iya. Oke, ini juga menjadi informasi penting karena di lapangan juga kami temukan bahwa masyarakat ingin sekali divaksinasi tapi katanya KTP-nya belum keluar baru memiliki KK. Jadi bisa datang ke tempat vaksinasi dengan membawa KK karena yang dicatat adalah nomor induk kependudukan dari masing-masing masyarakat. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Silakan Anda ingin bertanya terkait bagaimana percepatan program vaksinasi di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Baik Ibu Fauziah, ini kan walaupun masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua, mereka juga harus tetap patuh pada protokol kesehatan atau jangan abai, Bu, dengan anggapan sudah divaksinasi tidak mungkin kena COVID lagi. Nah, bagaimana terkait anggapan ini supaya diluruskan di tengah masyarakat, Ibu? Iya, memang kami sampaikan Pak bahwa pada dasarnya vaksinasi ini tidak menutup kemungkinan kita tetap akan terpapar ketika kita memang tidak menjalankan prokes sesuai aturan yang ada. Dan masyarakat sudah mulai paham itu karena terlihat di Parigi Motong itu sesuai anjuran dari pemerintah bahwa masih belum ada kerumunan, kemudian pelaksanaan pesta juga masih dibatasi dalam PPKM saat ini. Dan alhamdulillah saya rasa masyarakat paham, Pak. Oke. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Matalata selaku Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Pak Matalata, terkait percepatan vaksinasi, ini juga menjadi salah satu kendala bagi masyarakat. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri bagaimana, Pak? Seperti yang saya tanyakan ke Ibu Fauziah, mereka yang belum memiliki KTP tapi ingin mendapat vaksinasi ini. Halo, Pak Matalata? Iya. Halo? Ya, rupanya masih sedikit gangguan jaringan kita di pagi hari ini. Ya. Ya, halo Pak Matalata. Suaranya agak putus-putus sedikit, kami terima, Pak. Halo? Ya. Baik. Ya. Ya, silakan Pak Matalata. Baik, rupanya masih ada gangguan jaringan dengan Pak Matalata dan kami juga masih menantikan Anda di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ya, baik. Halo Pak Matalata, silakan Pak. Baik, ya. Baik, kembali kami sampaikan di pagi hari ini bahwa dalam rangka percepatan program vaksinasi untuk terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah secara nasional termasuk di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parimu, dan Kabupaten Buol, bahkan lewat dukungan dari jajaran TNI Polri, termasuk kemarin di HUT Adiaksa, juga dilaksanakan percepatan vaksinasi. Tapi demikian di tengah tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan vaksin ya. Karena memang selain mencegah terjadinya penularan COVID, saat ini vaksinasi juga menjadi salah satu syarat bagi Anda yang melakukan perjalanan keluar daerah. Baik, pagi hari ini juga saya sudah tersambung dengan Pak Tri Anugrah, Camat Tinombo. Kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dukungan dari pihak kecamatan untuk mensukseskan program vaksinasi. Selamat pagi Pak Tri. Ya, pagi Pak. Ya. Baik Pak Tri Anugrah, untuk Tinombo sendiri hingga saat ini bagaimana Pak peran dari masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program vaksinasi ini Pak? Pak, terkait dengan program vaksinasi, apa yang menjadi anjuran pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi untuk Kecamatan Tinombo, kami terus memberikan pemahaman, terus edukasi ke masyarakat terkait dengan vaksinasi ini. Karena ada beberapa anggapan di masyarakat ketika mereka divaksin, ada banyak hal yang bisa efek sampingnya.
Nah, itu yang ketakutan itu yang masih ada, dan ketakutan-ketakutan itu yang terus kami coba memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika mereka divaksinasi, justru itu akan mengurangi dampak efek ketika mereka misalnya terpapar oleh COVID-19. Gitu, Pak. Ya. Untuk Tinobo sendiri sudah berapa persen Pak masyarakat yang divaksin Pak? Saya punya 15 desa, hampir semua masyarakat di 15 desa ini sudah tervaksinasi. Cuman memang masih banyak juga yang saya punya 5 desa terpencil di pegunungan. Nah, ini yang agak susah kami untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat yang terpencil. Nah, coba kami ada program dengan Satgas COVID Kecamatan untuk yang jemput bola. Kita koordinasi dengan pihak puskesmas, rumah sakit untuk kita datangi mereka yang berada di pegunungan itu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Ibu Pausia, ini bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil atau pegunungan ini juga menjadi program vaksinasi Bu ya untuk sasaran di Kabupaten Parimo. Halo Ibu. Ya. Baik, kembali kami sampaikan pagi hari ini komunikasi kami sedikit terganggu dengan narasumber kami karena mungkin jaringan, dan kembali kami sampaikan untuk Anda di 0852 4248 6001. Silakan ingin bergabung bersama kami. Saya coba kembali sapa Pak Matalata. Halo Pak Matalata. Halo. Ya. Halo Pak. Ya. Mic-nya bisa dibuka Pak, belum kami dengar lagi suaranya ini. Halo, Assalamualaikum. Iya, oke. Ya, rupanya nih memang salah satu kendala kita jaringan untuk dialog kita. Baik, ya. Nah, Pak Matalata, kalau di Kabupaten Parimo tadi bahwa pelaksanaan vaksinasi saat ini bukan hanya menyasar masyarakat di wilayah perkotaan, tapi juga hingga ke desa-desa pelosok. Untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri bagaimana juga Pak untuk menjangkau saudara-saudara kita yang jauh di pelosok sana untuk bisa juga mengikuti vaksinasi, apalagi untuk COVID di Toli-Toli ini kan saya lihat juga bukan hanya di kawasan kota tapi beberapa kecamatan juga sudah ada laporan terkonfirmasi nih Pak. Ya, silakan Pak Matalata. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi terkait dengan manajemen atau SOP atau prosedural pelaksanaan vaksinasi kita di Toli-Toli, ketika vaksin siap, maka kami membagi rata, paling tidak seperti itu bahasa kami, setiap layanan vaksinasi yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan, dalam hal ini tiap puskesmas itu kita memberikan sejumlah alokasi sesuai dengan kebutuhan vaksin kita untuk kemudian teman-teman itu bisa memvaksin warganya. Di situ kami menekankan kemudian bahwa yang menjadi kelompok sasaran itu adalah paling tidak adalah masyarakat yang rentan terhadap COVID, baik yang ada di kota, di desa, di pusat desa maupun yang ada di pelosok-pelosok. Jadi manajemen pelaksanaan itu dikembalikan kepada tim-tim kita yang ada di tingkat puskesmas pada prinsipnya bahwa masyarakat yang menjadi faktor risiko lebih besar itu kita utamakan, sekalipun pada setelah pelaksanaan itu memang masih ada 1-2 yang susah untuk kita kendalikan, terutama dalam hal kelompok rentang misalnya lansia yang kemarin kita cukup besar sasaran, bahkan pernah kita memprogramkan pelaksanaan vaksinasi dikhususkan untuk semua lansia tanpa harus digabung, tetapi setelah kita menjadwalkan itu ternyata memang lansia-lansia kita ini masih perlu pemahaman sehingga mereka datang berkunjung itu tidak sesuai dengan target. Ya. Tetapi kemudian untuk secara keseluruhan pasti semua akan kita laksanakan. Jadi kembali lagi ke kebutuhan logistik kita. Jadi misalnya kalau dalam satu desa ada masyarakatnya sampai dengan 200 orang yang kelompok rentang, tetapi karena kebutuhan vaksin kita terbatas, maka pasti sesuai dengan kebutuhan vaksin. Oke, baik. Ada Pak Udin di Toli-Toli, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Udin. Halo Pak Udin. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, para narasumber. Ya, silakan. Apa yang menjadi masukan, saran dan pertanyaan dari Pak Udin? Saya dari narasumber dari Parigi Mautong, Buol.
terutama narasumber dari Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya. Waalaikumsalam, silakan Pak. Iya, saya juga sempat dengar suaranya Ibu Fitri ada tadi. Jadi jelas menyangkut masalah pencapaian target vaksinasi kepada pihak masyarakat ini, jelas ini belum bisa tercapai sesuai dengan harapan dari 3 kabupaten. Karena menurut penjelasan dari 3 narasumber tadi bahwa logistik ini memang sangat terbatas sekali. Sementara saya kalau memang mau membandingkan ini antara vaksin dan sembako, ini memang rankingnya vaksin lebih tinggi daripada sembako. Sementara kedua-duanya menjadi rebutan masyarakat. Yeah. Karena sembako itu persoalan hanya isi perut, tetapi vaksin ini persoalan nyawa, sehingga ini yang menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu saya menyarankan agar supaya jangan henti-hentinya untuk meminta target pemenuhan vaksin ini di 3 kabupaten agar supaya masyarakat kita bisa tervaksin, tidak juga 100% karena memang ada juga masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan dan lain sebagainya sehingga enggan itu divaksin. Yeah. Itu yang pertama untuk narasumber. Dan untuk narasumber yang Kabupaten Toli-Toli, Pak Matalata, ini kalau menyangkut masalah jumlah pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, itu bisa diketahui pas jumlahnya berapa. Yeah. Okay. Tetapi kalau pasien COVID yang dirawat melalui jalur isoman, isolasi mandiri, ini tidak bisa diketahui pasti berapa jumlahnya dan bisa dilaporkan sekian perkembangan COVID-19 pada hari ini dan hari ini. Okay. Karena misalnya seperti di Taloka 1 di Kampung Buol, kompleksnya Pak Sam dan saya ini, ada masyarakat yang enggan melaporkan ke Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan barangkali kena COVID karena ciri-ciri penyakit yang diderita itu demam tinggi, pilek, batuk, cuma banyak berhubungan dengan apotik, tidak terdata di Dinas Kesehatan. Oke, baik, sudah kami terima. Saya mengharapkan agar supaya bisa barangkali seperti harapan Pak Sam tadi pagi bisa door to door untuk mengtes seperti untuk pelayanan penyakit demam berdarah dari rumah ke rumah diketahui mana dicari informasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Udin. Demikian ini. Baik. Pak. Ya. Bapak Ibu. Oke, waalaikumsalam dari Pak Udin. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Saprudin dari Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. Nah, seperti disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Udin, bagaimana juga upaya dari pemerintah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Buol untuk bisa terus melobi ke tingkat provinsi sehingga stok vaksin ini bisa lebih banyak sehingga bisa menyahuti apa yang menjadi animo masyarakat saat ini, Pak Saprudin. Halo Pak. Pak Saprudin. Baik. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Saprudin. Halo. Baik. Masih. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Saprudin. Tadi ada saran dari Pak Udin di Toli-Toli bagaimana pemerintah daerah utamanya Dinas Kesehatan Kabupaten Buol juga bisa lebih melobi ke tingkat provinsi agar vaksin yang didistribusikan stoknya juga lebih banyak sehingga bisa menjawab animo masyarakat saat ini, Pak. Ya. Kalau masalah lobby kami ke provinsi, Pak, itu kami lakukan sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi memang karena ketersediaan vaksin dari pusat untuk provinsi kita itu sangat terbatas juga sehingga memang kami tinggal melobi ke pihak TNI dan Polri agar menyambut animo masyarakat di Buol ini bisa terjawab walaupun belum sepenuhnya kami bisa penuhi. Tetapi dari teman-teman di Polri dan TNI artinya masih ada sambutan baik dan terbukti beberapa kali distribusi ke kita itu ke Buol agak lebih dari kabupaten yang lain. Dan di lapangan memang
pada akhirnya di lapangan teman-teman yang melaksanakan vaksinasi di pos vaksinasi agak lega juga rasanya mereka karena bisa memenuhi sedikit kebutuhan masyarakat yang akan divaksinasi. Untuk distribusi terakhir ini Pak, untuk distribusi terakhir karena kita range antara dosis pertama dan dosis kedua ini sudah terlalu jauh, kami fokuskan distribusi yang terakhir minggu ketiga bulan Juli ini yang sekitar 300 vial vaksin yang didistribusi ke Buol. Kami fokuskan saat ini untuk dosis 2-nya, untuk pemenuhan dosis 2. Jadi untuk dosis pertama kami tekan sedikit dulu teman-teman yang masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi dosis pertama. Kami fokus untuk melaksanakan vaksinasi dosis kedua karena kami mengamati, saya selaku Kepala Bidang di Dinas Kesehatan mengamati sejauh ini sudah banyak masyarakat yang melewati interval waktu 28 hari pemberian vaksin dosis kedua, sehingganya melalui teman-teman di Puskesmas, kami harapkan kami menginstruksikan kepada mereka bahwa untuk dosis vaksin distribusi terakhir ini, yang sekarang kita gunakan ini, kita fokuskan untuk dosis 2 dulu. Karena kita mengingat di Buol sekarang terus terang Pak, ada sedikit kenaikan pasien COVID, jadi kami memfokuskan untuk pemenuhan dosis 2 masyarakat yang sudah divaksinasi dosis pertama, agar kami harapkan agar antibodi yang diharapkan sempurna itu bisa terbentuk dengan cepat. Kita menuju ke herd immunity. Ya, demikian Pak. Oke, baik. Ke Pak Matalata. Pak Matalata, tadi ada saran dan masukan dari Pak Udin bahwa untuk menanggulangi penyebaran virus corona, diharapkan dinas juga lebih proaktif, artinya bisa melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini juga ada beberapa masyarakat kita yang mungkin sakit dengan gejala COVID, tapi tidak mau datang ke fasilitas kesehatan, tapi berobat di rumah, sementara isomannya pasti tidak akan maksimal. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan melihat fenomena ini, Pak? Ya, betul sekali. Jadi terkait dengan perkembangan pasien COVID kita di Kabupaten Toli-Toli 2-3 minggu terakhir memang mengalami silakan Pak. Maaf ada noise. Ya. Mengalami lonjakan kasus yang cukup berarti, di mana sampai dengan kemarin perlu kami sampaikan ke masyarakat kita sesuai dengan data dan informasi dari teman surveillance, karena secara tupoksi ini berada di bawah naungan teman surveillance. Itu jumlah kasus kita di Toli-Toli per kemarin Pak ya, itu 971 kasus kumulatif semenjak bulan tahun lalu, dan 59 diantaranya itu dirawat di rumah sakit, 239 orang itu dirawat secara mandiri atau isman. Kemudian secara keseluruhan sampai dengan kemarin kasus kita di Toli-Toli yang terkonfirmasi dan terlaporkan di surveillance Dinas Kesehatan itu kurang lebih 298 pasien terkonfirmasi COVID, dengan 62 diantaranya itu meninggal sejak kasus di awal. Betul sekali, saat ini fenomena kemudian terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat, di mana kesadaran masyarakat atau paling tidak tanda kutip mungkin ketakutan masyarakat itu untuk kemudian melaporkan dirinya ke Dinas Kesehatan maupun ke Puskesmas ketika telah mengalami gejala-gejala yang menjadi tanda gejala daripada COVID itu, sehingga kita di Dinas Kesehatan juga kemudian untuk melaksanakan tracking ataupun 3T itu terkendala karena masyarakat kita yang sifatnya saat ini secara mandiri itu melakukan pemeriksaan kesehatan, terkadang sudah dirinya dinyatakan itu tanda kutip bereaktif, tetapi mereka tidak melaporkan diri karena itu tadi ada ketakutan dan lain sebagainya. Sehingga melalui media yang cukup baik ini kami menyampaikan supaya progres pelaksanaan kita bagus, tracking kita bagus. Mari masyarakat kita sadar, tidak perlu takut, karena kalau kita melaporkan diri kita ke Dinas Kesehatan, kami yakin teman-teman yang ada di Puskesmas, Dinas Kesehatan pasti akan menjadwalkan kemudian untuk paling tidak berkomunikasi atau mengunjungi untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, baik. Sebelum lanjut Pak Matalata, ada Pak Chandra di ujung telepon sudah menanti dari tadi. Selamat pagi Pak Chandra. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masukan Bapak untuk percepatan vaksinasi, walaupun kita ketahui bahwa saat ini stok vaksin di semua kabupaten juga kosong ini Pak?
Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Terima kasih para narasumber, Buol, Toli-Toli serta daerah Parimo, Kota Layasana. Yang begini Pak, memang kesadaran masyarakat sangat tinggi, antusias masyarakat sangat tinggi. Cuma juga ada sebagian masyarakat yang sudah vaksin pertama, dosis pertama, ketika memasuki dosis kedua, itu ada rasa ketakutan. Seharusnya para narasumber juga bisa menyampaikan indikasi-indikasi dosis pertama dan kedua dan ketiga, agar supaya masyarakat bisa lebih sadar dan enak untuk pergi vaksinasi. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Mungkin Ibu Pausiah, Kabid Pemberantasan Penyakit Menular, bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Chandra ini. Silakan Ibu Pausiah. Ya, halo, bagaimana Pak? Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Chandra bahwa vaksinasi biasanya kasus KIPI waktu dosis pertama tidak terlalu dirasa, tapi dosis kedua ada berapa yang mengalami kasus KIPI yang bagaimana bisa menjadi hal yang menakutkan untuk pelaksanaan vaksinasi kembali ke dosis kedua. Sebenarnya terkait hal ini bagaimana penjelasan secara medisnya, Ibu? Kalau kami Pak di Parigi Motong itu kami lebih mengedukasi masyarakat bahwa setelah penyuntikan tahap pertama, kemudian ada reaksi, kemudian yang kedua punya reaksi, itu kami himbau kepada masyarakat untuk supaya lebih terbuka pada saat melakukan screening dengan dokter, sehingga dokter bisa memberikan saran-saran terkait dengan hasil screening tersebut. Ya begitu Pak. Ya. Jadi kalau penyuntikan dosis kedua kan tetap dilakukan screening Bu ya, sehingga masyarakat juga harus tetap tidak perlu takut, jangan dikira bahwa dosis kedua langsung disuntik tanpa di screening lagi. Iya, seperti itu Pak. Jadi tetap dilakukan screening untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat pada saat setelah dilakukan vaksin dosis pertama. Oke. Baik, Ibu, mungkin ini juga sekaligus closing statement dari Ibu. Tadi ada satu hal yang menjadi fenomena di tengah masyarakat bahwa di tengah lonjakan pandemi COVID-19 ini ada sebagian masyarakat yang mungkin sudah sakit dengan gejala COVID enggan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan karena takut dikarantina atau hanya berobat di rumah dengan pengobatan sendiri. Nah, untuk Parimo sendiri bagaimana kasus-kasus begini, Bu? Halo Ibu Pausiah. Ya, halo. Iya Pak, sama seperti itu di masyarakat. Memang ada beberapa masyarakat yang punya ketakutan tersendiri ketika mereka dinyatakan positif dan harus diisolasi. Jadi kan setelah kita melakukan pemeriksaan, biasanya ada yang orang tanpa gejala dan mereka merasa itu baik-baik saja sehingga tidak perlu dilakukan isolasi. Jadi kami lebih menyarankan kepada masyarakat yang terkonfirmasi dan tidak bergejala untuk lebih menerapkan prokes dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi penularan kepada masyarakat yang lain atau kepada keluarga yang hidup bersama setiap harinya di rumah. Oke, baik, ke Pak Saprudin selaku Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Pak. Seperti beberapa kasus seperti yang ditanyakan juga tadi penelpon dari Pak Udin bahwa di tengah lonjakan pandemi COVID-19 ini ada juga masyarakat yang merasa ketakutan sehingga walaupun sudah terkonfirmasi positif memilih berada di rumah dan melakukan pengobatan sendiri. Nah, sebenarnya apakah langkah ini juga efektif Pak untuk menekan laju perkembangan COVID? Silakan Pak Saprudin. Iya. Untuk hal-hal seperti ini kami tidak bosan-bosannya menyampaikan ke masyarakat dan kepada teman-teman di gugus tugas tingkat kecamatan dan tingkat desa bahwa dimanapun sebenarnya dia melakukan isolasi mandiri, kalau pasien itu tidak bergejala ataupun gejala ringan, asalkan dia yang bersangkutan masih tetap melakukan isolasi secara ketat, baik di rumah sendiri ataupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah desa, kami mengharapkan bahwa ketika dia melakukan isolasi mandiri, harus memang betul-betul dilakukan secara ketat sehingga penularan ke anggota keluarga yang lain dan ke masyarakat tidak
terjadi. Itu yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat kami sampai dengan saat ini alhamdulillah ada perkembangan yang lebih baik. Ketika kami melakukan penelusuran kasus, ketika ada kontak erat yang harus kami lakukan penelusuran, dan yang bersangkutan itu bersedia untuk kita tracking, bersedia untuk kita testing, kita lakukan pemeriksaan, dan ketika dia ternyata positif melalui rapid antigen, kami sarankan untuk isolasi mandiri, dan itu ketika isolasi mandiri kami serahkan ke anggota keluarga dan ke gugus tugas tingkat kecamatan dan tingkat desa untuk pemantauan lebih lanjut agar penularan kepada orang lain tidak terjadi. Itu yang kami upayakan, Pak, yang kami lakukan di setiap desa, di setiap kecamatan kami turun. Dan saat ini karena melihat lonjakan kasus COVID di Buol agak meningkat ini, nah kami ini setiap hari menyebar tim-tim kami dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman di Puskesmas dalam melakukan penelusuran kasus kontak erat. Demikian, Pak. Oke, baik ke Pak Matarata. Pak Matarata, untuk kasus COVID-19, mohon maaf Pak, yang meninggal di Kabupaten Toli-Toli ini rata-rata adalah lansia. Nah, bagaimana juga Dinas Kesehatan melihat fenomena ini agar vaksinasi mungkin kembali bisa difokuskan bagi para lansia, karena kemarin para lansia di program vaksinasi juga cakupannya atau realisasinya cukup rendah. Bagaimana Dinas Kesehatan melihat fenomena ini, Pak, untuk vaksinasi bagi para lansia kita sehingga mereka bisa kebal terhadap COVID yang saat ini kasusnya juga terus meningkat di Toli-Toli ini? Ya, silakan Pak Matalata. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi sekaitan dengan pelaksanaan vaksin, mana dari data semua lansia yang menjadi persyarat kita itu masih sekitar 1.200 lansia yang kita vaksin. Jadi memang masih cukup banyak masyarakat rentan kita yang belum kita vaksin. Tetapi itu lagi tadi saya sampaikan, kembali lagi ke persoalan vaksin yang tersedia. Sebagaimana kita ketahui sampai dengan saat ini, apa tadi disampaikan oleh sahabat kita Bapak Kabid Buol mewakili selaku pemerintah daerah Kabupaten Buol, bahwa saat ini fokus ke dosis kedua. Kami pun di Toli-Toli saat ini dengan sangat terpaksa untuk dosis 1 kita tidak buka. Kenapa? Karena dosis 2 saja belum terlayani. Sebagaimana catatan kita yang sudah harusnya masuk jadwal mulai dengan hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini, itu kurang lebih sekitar 10.000 sasaran lagi yang harusnya dosis kedua yang harus kita vaksin, tetapi harus kita tunda karena vaksin kita tidak ada. Jadi seperti itu kira-kira. Terkait dengan anak usia 12 tahun ke atas, kemarin waktu kita buka dosis 1 itu kita sudah memvaksin kurang lebih 325 anak. Jadi alhamdulillah semuanya dalam batas baik, artinya KIPI tidak terjadi, KIPI sedang maupun berat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, kami sampaikan bahwa harapan kita, keinginan kita dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli sebenarnya besar hati ingin semua mengcover, terutama masyarakat yang rentan kita, apalagi masyarakat yang zona merah, yang kemarin kita sudah tentukan ada 2 kelurahan di 2 RT. Itu harusnya kalau kita mau mengikuti juknis yang ada, vaksinasi di tempat itu paling tidak harus lebih dari 80% atau pada posisi 80%. Tetapi kondisi lapangan kita karena ketersediaan stok vaksin, hal itu tidak bisa kita lakukan. Oke, baik, mungkin saya minta waktu juga 1 menit dari Pak Matalata, bahwa di tengah lonjakan pandemi COVID-19 program vaksinasi dipercepat tapi juga terkendala vaksin. Apa penekanan Pak Matalata bagi masyarakat untuk tetap menyikapi situasi ini dengan tenang dan tetap patuh pada protokol kesehatan, Pak, sehingga kasus kita tidak semakin meningkat termasuk kasus kematian? Silakan Pak Matalata. Terima kasih untuk seluruh masyarakat kami yang kami cintai, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Mari kita secara bersama-sama untuk melaksanakan pengendalian COVID-19 ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa betul vaksinasi adalah salah satu bagian kemudian untuk menekan kasus, paling tidak kasus berat
dan sampai sangat berat, tetapi karena kondisi logistik kita terbatas, sehingga vaksinasi dengan niat kami untuk kemudian mempercepat itu akhirnya harus terhambat dengan ketersediaan logistik. Namun di balik itu, saya mewakili pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder Kabupaten Toli-Toli mengharapkan kepada seluruh masyarakat kita untuk mari secara bersama-sama dengan prinsip pemerintahan kita sekarang ini adalah prinsip gotong royong. Kemudian kita bersama-sama melawan COVID ini dengan sampai saat ini yang disampaikan oleh pemerintah yang terbaik itu adalah 5M itu. Mari kita terus kita terapkan. Jadi jangan kita abai, jangan kita kemudian melihat memandang remeh ya seperti itu, bahwa COVID ini nyata dan ada. Mari kita secara bersama-sama kita selesaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Matalata, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli yang sudah meluangkan waktu berbincang, berdialog bersama kami. Juga untuk Ibu Fauziah yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang juga sudah berbincang, berdialog bersama kami. Ada Pak Saprudin, Kabid Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, dan tadi ada Pak Tri Anugrah Camatinombo yang sangat mendukung pelaksanaan program vaksinasi sehingga target-target pemerintah untuk cepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok di tengah masyarakat cepat terbentuk, walaupun saat ini kendala yang menjadi PR bagi pemerintah pusat dan provinsi, bagaimana distribusi vaksin bisa lebih banyak sehingga bisa menjawab kebutuhan dan antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk segera mengikuti program vaksinasi. Akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda dan tetap jaga protokol kesehatan.